Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan ngebahas soal-soal TWK HOTS CPNS 2021 nih teman-teman. Nah, karena sesuai dengan kisi-kisi BKN nih teman-teman, yaitu bahwa soal-soal CPNS itu tipenya HOTS, yaitu lebih mengutamakan penalaran atau analisis ketimbang hafalan nih teman-teman, terutama di TWK-nya. Jadi sebisa mungkin ini soal aku bikin menggunakan kayak apa ya, lebih ke jawabannya analisis atau penalaran daripada hafalan teman-teman. Nah, jadi aku sebelum ke videonya aku mohon banget dukungan dari kalian, yaitu supaya aku makin semangat juga bikin videonya dengan cara di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, ini dia kita masuk ke soal nomor 1. Coba kalian pause dulu video ini dan juga jawab dulu sebelum aku, terus nanti cocokin jawabannya sama aku ya. Oke, kita langsung aja coba baca ke pertanyaannya. Tindakan warga desa merupakan bentuk, oke coba kita baca ya informasi tindakan apa sih yang dilakukannya. Warga Y membangun jembatan yang ambruk. Hal itu agar perekonomian warga dapat berjalan dengan normal. Jembatan ini juga digunakan oleh kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Nah, tindakan warga desa merupakan bentuk apa nih teman-teman? Nah, tindakannya itu tadi dia ada jembatan ambruk terus dibangun supaya warga di desa Y itu bisa perekonomiannya itu bisa berjalan dengan normal, terus itu kendaraan motor ataupun pejalan kaki juga bisa melewatinya teman-teman. Oke, kira-kira ini merupakan bentuk pengamalan apa nih sih teman-teman? Coba kita lihat satu persatu ya optionnya. A. Pengamalan cinta terhadap negara dengan bentuk kepedulian terhadap kepentingan umum. Oke, kalau yang ini aku eliminasi ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada kata pengamalan cinta terhadap negara. Nah, ini lebih cakupannya kayak luas gitu teman-teman. Tapi disoalkan hanya seputar desa nih teman-teman. Lingkupnya itu kecil ya kan. Kalau yang A ini lingkupnya itu lebih menyeluruh, lebih besar teman-teman. Oke, jadi yang A kita eliminasi. Kemudian yang B, pengamalan dari sikap rela berkorban demi negara dan kepentingan umum. Nah, yang B ini juga sama seperti A teman-teman, lingkupnya ini terlalu besar ya. Oke, kemudian yang C, pengamalan atas sikap peduli dan sukarela demi mewujudkan tujuan bersama dalam satu wilayah. Oke, yang C ini kita simpan dulu ya. Kemudian yang D, pengamalan atas sikap mewujudkan masyarakat yang harmonis. Menurut kalian gimana nih teman-teman? Oke, ini boleh ya kita keep. Kemudian yang E, pengamalan rasa kepedulian atas dasar kebiasaan masyarakat. Oke, tersisa 3 option yang belum kita eliminasi nih teman-teman. Menurut kalian, coba komen di kolom komentar jawaban kalian tuh apa teman-teman. Oke, aku langsung aja ke jawaban yang benarnya ya, yaitu C ya teman-teman. Pengamalan atas sikap peduli dan sukarela demi wujudkan tujuan bersama dalam satu wilayah. Nah, ini kan dia udah satu wilayah teman-teman, yaitu di desa Y ya kan. Kemudian itu si warga Y itu merupakan pengamalan dari salah satu sikap peduli teman-teman, yaitu karena para warga Y itu membangun jembatan yang telah ambruk supaya orang-orang bisa menggunakannya dengan baik dan normal lagi teman-teman gitu ya kan. Jadi itu merupakan salah satu sikap peduli dan sukarela nih teman-teman, tidak dibayar tapi dia tetap juga mau membangun jembatan yang ambruk tersebut supaya mewujudkan tujuan bersama ya kan, supaya perekonomian yang lain itu juga normal, kemudian aktivitas di warga di desa Y tersebut juga berjalan dengan normal gitu kan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kenapa tidak D dan E? Nah, D dan E yaitu pengamalan atas sikap mewujudkan masyarakat yang harmonis. Oke, sebenarnya ini baik ya teman-teman, cuman konteksnya itu kurang tepat sama si soal teman-teman. Nah, kalau yang di soal itu lebih ke sikap pedulinya gitu teman-teman, dan sukarela untuk membantu atau mewujudkan tujuan bersama gitu. Jadi yang D ini aku eliminasi. Kemudian yang E, pengamalan rasa kepedulian atas dasar kebiasaan masyarakat. Nah, ini ada sebenarnya kepeduliannya itu benar, cuma ada kalimat yaitu atas dasar kebiasaan masyarakat nih teman-teman. Nah, jadi yang E ini kurang tepat dan lebih tepatnya itu adalah yang C ya. Oke, kita di sini adalah nyari jawaban yang paling tepat di antara yang tepat gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja ke nomor 2.
Oke teman-teman, ini dia kita lanjut ke soal nomor 2. Coba kita baca bareng-bareng ya pertanyaannya. Hal itu merupakan bentuk dari tindakan. Oke, coba kita lihat nih bentuk tindakan apa sih? Pada 19 September 1945, Soekarno menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya serta bertekad mempertahankannya. Hal itu merupakan bentuk dari tindakan. Oke, coba kalian komen dulu di kolom komentar, terus nanti cocokin jawabannya sama aku ya. Oke, coba kita lihat option A. Nasionalisme akan rasa cinta dan memahami jika Indonesia sudah saatnya untuk merdeka. Nah, ini aku eliminasi ya teman-teman, karena di soal ada kata kunci bertekad mempertahankannya teman-teman. Nah, kalau nasionalisme itu sebenarnya baik ya. Kita semua harus punya yang namanya nasionalisme atau rasa cinta dan setia terhadap Indonesia Raya merdeka teman-teman. Tapi yang diminta sama si soal itu bukan nasionalisme teman-teman ya kan. Nah, karena ini bertekad mempertahankannya, jadi ini lebih ke kayak jiwa patriotisme atau ke bela negaranya teman-teman. Nah, jadi yang A ini aku eliminasi ya. Kemudian yang B, bela negara dengan usaha membangkitkan rasa nasionalisme dan rela berkorban demi negara. Oke, ini boleh kita skip ya. Kemudian yang C, revolusi mental untuk mengubah mindset masyarakat Indonesia. Oke, yang C ini menurut aku kurang tepat ya teman-teman, karena tidak sesuai dengan konteks pertanyaannya. Kemudian yang D, wawasan kebangsaan sebagai pemupuk rasa memiliki terhadap NKRI. Oke, wawasan kebangsaan ini itu lebih ke cara pandang bangsa Indonesia untuk mengenali diri dan lingkungannya teman-teman, yaitu mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah. Nah, ini kurang tepat sama yang kata kunci dari soal ini ya teman-teman. Jadi yang D ini juga aku eliminasi. Kemudian yang E, nasionalisme secara sempit sebatas memahami jika Indonesia telah merdeka. Nah, ini juga tidak ada sangkut pautnya dengan konteks soal atau kunci dari soal tersebut ya. Nah, jadi satu-satunya jawaban yang benar itu adalah yang B teman-teman. Bela negara dengan usaha membangkitkan rasa nasionalisme dan rela berkorban demi negara. Nah, gimana supaya kita udah merdeka tapi kita harus tetap mempertahankannya teman-teman ya kan. Untuk merdeka itu gampang, tapi yang lebih sulit itu untuk mempertahankan negara Indonesia ini teman-teman dari para penjajah. Nah, jadi yang harus dilakukan itu atau bentuk dari tindakan apa, yaitu jelas bela negara ya teman-teman. Itu bela negara dengan membangkitkan rasa nasionalisme kita atau rasa setia dan cinta terhadap tanah air ya teman-teman. Nah, dan juga rela berkorban demi negara dan bangsa nih teman-teman. Nah, jadi fix ya jawabannya itu B. Kalau misalnya kalian ada jawaban lain atau kurang setuju, boleh komen aja di kolom komentar, ataupun mau menambah pendapat dari aku, silakan komen aja di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Coba kita baca ya pertanyaannya. Tindakan ini merupakan, coba kita lihat nih infonya. Budi seorang jaksa yang profesional, salah satu keluarganya harus mengikuti proses peradilan akibat berkendara dalam keadaan mengantuk. Jaksa yang mendampingi kasus itu adalah istrinya. Ia meminta istrinya menemukan jalan keluar masalah itu dan diringankan hukumannya. Tindakan ini merupakan, teman-teman, di sini kalian apakah sudah lihat kunci dari soal ini teman-teman? Kata kunci dari soal ini. Coba kalian pause dulu video ini dan kalian jawab. Terus komen di kolom komentar apakah jawaban kita sama atau berbeda. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar. Oke, aku langsung ke jawabannya ya. Nah, coba kita lihat yang option A, pengamalan sila kedua. Kemudian yang B, pengamalan sila ketiga. C, pengamalan sila kelima. D, penyimpangan sila kedua. E, penyimpangan sila kelima. Sebelum ke jawaban yang benarnya, aku bakalan mau nanya dulu sama kalian. Kira-kira dari kasus ini merupakan pengamalan atau penyimpangan teman-teman? Nah, kalau menurut aku ini jelas penyimpangan ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada keluarganya si Budi itu harus ikut di proses peradilan ya kan, karena berkendara dalam keadaan mengantuk. Nah, ini jelas melanggar hukum ya teman-teman. Kemudian karena waktu itu jaksa yang mendampingi kasus tersebut adalah istrinya, ia meminta agar istrinya itu menemukan jalan keluar dan minta diringankan hukumannya teman-teman. Jadi ini udah merupakan penyimpangan ya teman-teman, dan juga dia menyimpang dari integritas si hakim teman-teman.
ya kan? Berarti dia orang yang tidak berintegritas kan, kurang profesional gitu. Nah, jadi ini merupakan salah satu penyimpangan ya teman-teman. Berarti yang A, B, C itu aku eliminasi. Nah, kira-kira sisa option D dan E ini kira-kira penyimpangan sila kedua atau sila kelima teman-teman? Coba komen di kolom komentar ya. Nah, menurut aku ini merupakan penyimpangan sila kelima teman-teman. Yaitu kenapa aku bilang penyimpangan sila kelima? Karena di butir-butir Pancasila di sila kelima itu ada yang namanya mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, jadi Budi ini tidak mengembangkan sikap adil terhadap sesama nih teman-teman. Nah, walaupun dia keluarga kita, kalau salah ya tetap salah teman-teman. Harus ikut sesuai hukum dan peraturan dari pemerintah gitu kan. Nah, jadi jangan mentang-mentang keluarga kita minta diringankan beban hukumnya, itu nggak bisa ya teman-teman. Dan ini merupakan penyimpangan sila kelima, tidak mengembangkan sikap adil terhadap sesama gitu ya. Nah, jadi jawabannya itu yang paling tepat adalah option E gitu ya teman-teman. Kalau sila kedua tuh lebih ke tindakan kemanusiaan, yaitu kan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Bagaimana caranya kita menjadi manusia yang beradab. Dan yang di konteks soal itu lebih ke lebih ke adilan, justifikasi teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E gitu ya. Kalau kalian kurang setuju atau ada pendapat lain, silahkan komen di kolom komentar karena aku suka banget baca komen-komen kalian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 4. Coba kita bareng-bareng baca pertanyaannya ya. Hubungan agama dengan negara Indonesia yaitu, di sini kita udah dapat konteks soal dari pertanyaan ini, hubungan agama dengan negara Indonesia, yaitu karena kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara hukum dan sangat menjunjung tinggi yang namanya agama. Dan di Indonesia sendiri itu ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah ya teman-teman. Dan semua warga negara Indonesia itu wajib yang namanya punya agama. Oke gitu ya. Koreksi kalau misalnya pernyataan aku tadi ada yang salah. Oke, coba kita langsung lihat aja ke optionnya. A. Indonesia berdasarkan hukum agama tertentu. Nah, ini menurut aku kurang tepat ya teman-teman. Jadi aku eliminasi. Kenapa aku eliminasi? Karena di sini ada kata agama tertentu. Nah, ini mungkin bisa aja Islam atau Buddha atau Kristen gitu kan. Nah, Indonesia berdasarkan hukum agama tertentu nih. Sedangkan Indonesia sendiri punya hukumnya teman-teman. Maksudnya ada kalau di Islam itu kalau misalnya mencuri hukumannya itu tangannya harus dipotong kayak gitu kan. Nah, kalau Indonesia itu punya hukumnya itu sendiri teman-teman. Jadi dia nggak mengikuti hukum agama apapun gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang B, Indonesia memperhatikan kehidupan beragama. Oke, ini boleh kita keep ya. Kemudian yang C, Indonesia tidak mengakui kehidupan beragama. Nah, ini jelas salah teman-teman, jelas-jelas. Bahkan di Pancasila, di dasar negara sendiri itu sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa ya kan, dimana bangsa Indonesia itu wajib punya agama teman-teman ya kan, dan sangat mengakui yang namanya kehidupan beragama ya gitu ya. Nah, kemudian itu yang D, Indonesia menolak agama yang ingin masuk. Nah, ini juga aku eliminasi ya teman-teman. Nah, kemudian yang E, kehidupan bernegara Indonesia menjadi tolak ukur berlakunya agama di Indonesia. Oke, yang E ini aku eliminasi ya teman-teman, karena menurut aku, ini menurut pribadi aku ya. Nah, Indonesia sendiri itu mayoritasnya agama apa teman-teman? Agama Islam kan. Nah, kalau misalnya agama di sini kehidupan bernegara Indonesia itu menjadi tolak ukur berlakunya agama di Indonesia, berarti agama yang harus ada di Indonesia itu harus agama Islam teman-teman. Tidak boleh agama Kristen, Buddha, Hindu, Protestan atau apapun itu nggak boleh harus Islam teman-teman. Jadi yang E ini kurang tepat ya teman-teman, karena bakalan memicu yang namanya perpecahan. Ingat kan di sejarah sebelum kemerdekaan, yaitu pas ada pemimpin dari Maluku itu kan meminta ganti yang namanya 7 kata atau 7 kalimat di Piagam Jakarta yang minta tolong dihapuskan atau diganti dengan yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa sekarang ini teman-teman. Karena dulu itu kalau nggak salah aku ya, isinya tentang menjalankan sesuai dengan syariat-syariat Islam gitu teman-teman. Sedangkan di Indonesia sendiri agama itu bervariasi, ada 6 agama kan teman-teman, bukan hanya Islam saja. Nah, jadi yang ini kurang tepat ya. Nah, jadi jawaban satu-satunya yang paling tepat itu adalah yang B, Indonesia
Indonesia memperhatikan kehidupan beragama. Karena jelas di Undang-Undang pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 itu tentang agama, mengatur kehidupan beragama rakyatnya sendiri. Kemudian di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa gitu juga ya teman-teman, dan kemudian ada di pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea ketiga ya kan. Nah, jadi di sini jelas ya bahwa Indonesia atau pemerintah Indonesia itu sangat memperhatikan yang namanya kehidupan beragama. Oke, jadi gitu ya. Kalau misalnya kalian ada jawaban yang kurang setuju ataupun ada pendapat mau nambahin pendapat aku, boleh komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia kita masuk ke soal yang terakhir. Coba kita baca bareng-bareng ya pertanyaannya. Tindakan itu merupakan pengamalan Pancasila. Oke, coba kita lihat nih tindakan apa sih. Indonesia kembali mengirimkan pasukan ke wilayah berkonflik sebagai pasukan PBB. Tahun ini Indonesia mengirimkan 1040 personel. Hal itu sebagai wujud implementasi, yaitu ikut melaksanakan perdamaian dunia. Tindakan itu merupakan pengamalan Pancasila. Oke, coba kalian post dulu video ini dan komen di kolom komentar jawaban kalian apa. Oke, aku langsung ke pembahasannya ya. Yang A, sila pertama. Nah, ini kira-kira apakah ada sangkut pautnya dengan sila pertama teman-teman? Menurut aku enggak ya. Jadi ini aku eliminasi. Kemudian yang B, sila kedua. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang C, sila ketiga. Oke, kita keep. Kemudian yang D, sila kedua menjiwai sila ketiga dan kelima. Kemudian yang E, sila kelima menjiwai sila kedua, ketiga, dan keempat. Oke teman-teman, di sini kata kunci di soal ini yaitu adalah ikut melakukan perdamaian dunia teman-teman. Nah, di mana itu jelas di butir Pancasila, di sila ketiga itu ada kalimat yang mengatakan ikut melaksanakan perdamaian dunia teman-teman. Nah, jadi ini dia masuk ke pengamalan Pancasila ketiga teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang C ya. Sila ketiga menjiwai sila keempat, kelima, dan kedua. Nah, kalau dia bilang menjiwai sila keempat, berarti dia juga bisa masuk ke sila keempat, yaitu teman-teman, yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia itu mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama teman-teman. Nah ya kan. Nah, jadi ini juga bisa masuk ke sila keempat teman-teman. Kemudian masuk ke sila kelima, yaitu apa ya, dia ini mengembangkan sikap adil terhadap sesama teman-teman ya kan, mengembangkan perbuatan yang luhur kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian dia juga bisa menjiwai sila kedua, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ya kan. Nah, jadi ikut melaksanakan perdamaian dunia itu merupakan pengamalan sila ketiga ya teman-teman. Nah, kalau sila kedua itu lebih kayak menghormati atau bekerja sama dengan bangsa lain kayak gitu ya. Nah, tapi karena di sini menjiwai sila keempat, kelima, dan kedua, jadi di soal ini juga dia bisa masuk ke dalam sila keempat, kelima, dan kedua. Tapi intinya dia itu merupakan pengamalan Pancasila dari sila ketiga, teman-teman. Gitu ya. Kalau misalnya kalian kurang setuju atau ada pendapat aku atau ada saran, kritik, boleh komen aja di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng ya, karena aku juga sama-sama belajar seperti kalian. Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal TWK HOTS atau penalaran dari aku, supaya ini bisa membantu persiapan CPNS kalian di tahun ini. Semoga soal-soalnya itu bisa membantu ya teman-teman. Dan apakah, coba komen di kolom komentar apakah kira-kira soal ini tipe HOTS atau belum teman-teman. Coba ya kalian komen di kolom komentar. Kalau misalnya belum terlalu tipe HOTS, aku bakalan usahain cari soal yang lebih HOTS lagi teman-teman, biar kalian juga terbantu dari video aku ini teman-teman. Dan juga terima kasih buat dukungan kalian yang udah subscribe dan di like serta share ke semua sosial media yang kalian punya. Aku ucapin terima kasih banget teman-teman atas bantuan kalian. Dan kalau misalnya kalian ada request atau apapun itu, kalian bisa DM di Instagram aku di sini. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.